sekarang di dulu gold laner-nya dari Disvolt. Dan sekarang dari tim Spirit akan berhadapan dengan satu perwakilan dari tim Indonesia kita, tim Liquid ID di drafting phase yang akan kita lihat terlebih dahulu. Blue side dihuni oleh tim Spirit dengan langsung menutup ke arah Chusin dan juga Angela, dijawab dengan Hilda yang di-ban oleh tim Liquid ID. Tapi nggak tahu kenapa ya, gua rasa dari tim Spirit itu lumayan ngelihat gameplay dari Liquid juga kali ya. Karena dia sempat munculin Akai yang ada di XP. Kalau kita ngomongin soal FPL kemarin, Indonesia Arahan. munculin Akai XP juga. Dan walaupun kayaknya aku kalau ingat Akai EXP itu Fluffy ya. Ingatnya ya, Ingatnya yang paling ya. utamanya Fluffy. Ya, tapi Style-nya juga beda. ini PR dari Coach Friend nih. Dihadapkan oleh community Indonesia. Iya. Karena kan Coach Friend ini juga pernah ada di Indo. Pernah, dia pernah Di ada RRQ. di RRQ waktu itu ya, sempat memperkuat RRQ juga. Wah, ini coach-coach yang pernah memperkuat RRQ semuanya ada di kancah internasional ya. Iya nggak sih, apa dia? Lah iya. Ada friend, tapi ya nanti kita akan lihat sih seperti apa ya nih strategi yang sudah disiapkan juga Ya. oleh coach friend. Tapi saya dulu kan pastinya pengalaman internasional. Bruno. Nggak ragu bos. Iya dong. Dan juga itu dia adaptasi Bruno. Ya, udah berbeda aja, ini memang menjadi tajuk kita dari awal juga ya. Belajar untuk katakan Bruno. Percaya kalau Liquid ditantang Fanny? Wah, aku sih pede banget sih kalau Fabian ambil Fanny ya. Tapi masalahnya main juga tim Spirit kan. Wah, Main diadu. lepas diadu nih. Kalau nggak di first pick pasti diambil Fanny-nya. Tapi nggak tahu di Wow. karena main juga tuh. Flash. Seperti yang gue Nah, bilang. keren. Dari tim Spirit gue tuh tahu dia main Fanny juga. Yap, dan langsung tersenyum Fabian dan Povius dan juga Moskov. Kayaknya memang sudah tertebak ya, mereka bakal pick Fanny. Jadi yaudah, kalau mereka ambil Fanny, kita langsung ambil aja Moskovnya beserta ini dia, hero ungu, manusia ungu. Ya, Moskov defensif paling enak buat lawan Fanny juga. Itu bakal ganggu banget karena steel cable-nya bakal langsung berhenti, terus dia bisa kabur pakai Abyss Walk. Belum lagi dengan ya kalau ngomongin support semua Matilda masih open sih. Tapi ya apakah Matilda bisa jadi satu pilihan yang bagus untuk teman-teman dari Liquid? Udah ada Povius sebagai badannya, ini bebas mau pakai apa, tapi langsung dia ambil cepet juga. Ini responnya bagus sih Fred, dari Coach Fred. Iya, kayak akrab banget loh. Iya maksudnya. Nah, halo Fred. Aja gua. Oke, clue-nya diambil dan wow, Beatrix langsung ini mau ambil ke arah spek sana. Mid-nya Iya, buat nggak ya langsung doi dulu ya sebelum nantinya dipersempit lagi. pegang Favian juga nih. Iya, kemarin juga dapetin kemenangan dengan Joy. Bahkan sih sebelum Joy buff kayak sekarang dia Ya. masih pakai Joy. Dari MDL waktu itu Iya, udah pakai dia Joy. Salah satu hero favoritnya juga. Bocil Fabian pada saat itu ya. Benar. Tapi waktu itu MDL season 6 debut dia di MDL tuh mid lane dia. Pertama banget. Iya, Gue heeh. ngeliatnya pas dia di Liquid waktu itu. Oh, jadi awalnya kan di Masih di Aura. terakhir di awalnya di Voice. Iya. Nah gue perhatiin dia tuh semenjak Ah. di Aura sebelum jadi Liquid ya kawan. Perhatian banget dia. Perhatian banget pokoknya aku mah lo Iban. Ya. Padahal gue rasa kayak Chloe. Kayaknya ini respect aja sih. Soalnya udah ada Fanny, landing jauh udah aman, teleport kayak gini mungkin akan sedikit minimalisir maksudnya. Tapi tetap chance kemungkinan diambil tuh masih tetap ada. Aku melihat ada yang tergantung di belakang. Pasti ingin saya copet. Copet. Astaga, aku. Kupra Ben. Kupra Ben. Ya, dan sebenarnya kayak kita jarang ya ngelihat dari Kupra dimainkan sama Widi ya. Dan ini masalahnya juga sebenarnya cowok masih terbuka berarti untuk Widi untuk nge-counter Fanny juga. Nah, hero pegangan juga iya. Wow, ini nggak buru-buru diambil ya? Atau bisa di band kelima nanti. Bisa jadi sih satu lagi karena udah ada nomor yang tutup ya. Tapi gimana kalau misalkan diganti konsepnya jadi pakai surprise kayak Kaja gitu? Bisa. Lu gue jarang banget sih lihat video main Kaja. Jarang ya. Lebih ke Idit. Gue bahkan ketiga kalau emang accountnya. Cowok sih yang paling sering ya. Jauhan. Tim itu dia yang memang hampir terlupakan tapi tetap diingat tipis-tipis. Jadi nggak mau ada resiko untuk ada tipan lanjutan atau tipan dadakan karena kita perlu garis bawahi ini best of one. Ya,
satu kesalahan aja nih bisa jadi fatal karena nggak akan ada kesempatan kedua. Pilihannya adalah turun atau naik di bracket selanjutnya. Dan melihat langsung band terakhir, gue masih positif ke arah Chow juga sih dari teman-teman tim Spirit ya. Tapi seandainya bukan Chow nih, seandainya bukan Chow, mungkin dia bisa tutup satu badannya lagi kayak Khaled. Ya, atau Gatot Kaca mati grill dulu ternyata. Gak khawatir ya. Dan akankah Chow diambil dulu? Dan Gatot Kaca ternyata itu ya. Jangan pikir bakal di-ban sama Team Spirit, ternyata tidak. Banget nih, kangkung. Iya. Oh, Wah, akhirnya akan muncul. Udah sempat muncul ya kalau nggak salah. tempat ini udah 2 kali. Kedua kalinya muncul dari Doleric. Wah, dia punya 2 frontline yang kuat banget sih. Beatrixnya bisa jadi hyper carry. Kalau dia ambil midnya utility lagi, Beatrix pasti hyper carry. Ya kalau midnya utility berarti Aurora? Aurora, Faramis. Faramis juga enak sih. Iya. Karena kalau Aurora dia bisa freeze-nya dia tuh di bagian depan. Ya, Yang nempel ke dia nggak bisa jauh, itu masih nempel. Faramis tuh ke sana sih. Aku lihat itu bakal jadi Paling ya Valentina itu dia. semi damage ya. Nggak yang gimana-gimana banget. Tapi seenggaknya dia punya 3 core berarti. Ini antisipasi adanya Faramis juga nggak sih sebenarnya? Karena kan Faramis nggak lumayan counter duluan. Oh iya juga sih. Oke. Antisipasi juga. Nah, Ya skill. Yeskiel sih sebenarnya kalau debutannya Yeskiel tuh aku ingetnya Farsha, Romaria, hero-hero yang range-nya jauh. Kira-kira yang dibahas banget. Iya makanya ini kayaknya enggak sih ya. Dan Valentina juga sebenarnya lumayan enak untuk ketemu sama Assassin. Dia punya SPM juga. Tapi kayaknya Liria bakal kepegang banget sih jarak-jarak dekat kayak dalam dulu ini. Udah, kesana. Kesana sih. Itu pasrah aja gitu keadaan di Kesana tau. Kesana sih the best option. Iya. Emang dikejar Fanny-nya ini udah gak bisa diapa-apain maksud gua. Tapi seenggaknya dia bisa ngasih efek dari Fanny. Iya. Minimal gitu. Lumayan lah ya. Kalau mau selamat dari Fanny, untuk semua kata gua mah. Jepulin, udah juga. Dora. Yudora di studio ajar Fanny. Wah, saya pakai Fanny bisa terpul. Oke, tapi kita akan melihat seperti apa best of one. Akankah riset dan evaluasi yang telah dilakukan oleh tim Liquid ID mampu menaklukkan tim Spirit dengan power Fanny yang telah digunakan? Iya. Fanny terlepas dan gua juga ngelihat kayaknya nggak mungkin Fabian ini dikasih. Iya kan, berarti memang tim Spirit mau pakai. Karena rata-rata yang ketemu sama Liquid mau first mau second itu Ben Fanny. Ya, biasanya ya. Kecuali emang bener-bener kayak tadi mau diambil di pertama. Benar. Dan ini dia best of one series tim Spirit. Dan jika tim Liquid ID ini tidak akan ada yang tereliminasi, tapi chance mereka berjuang akan jauh lebih panjang. Sehingga kali ini kita akan melihat seperti apa eksekusinya antara tim Spirit dan juga tim Liquid ID. Oke, buat teman-teman seluruh Indonesia, kalian bisa satukan suara kalian, satukan dukungan kalian dengan love biru di kolom komentar dan hashtag Let's Go Liquid. So let's go jump to Land of Down. Yep, itu dia. Dan dari bagaimana ini tidak akan ada yang tereliminasi ya. Mungkin buat teman-teman yang bertanya, yang baru nonton juga, ini masih akan menjadi berpuas saja melajunya ke pool 21 atau 1-2 karena akan ngaruh juga untuk siapa yang akan mereka hadapi nantinya di drawing di akhir hari. Benar, dan di pool 21 ya 2 kali kemenangan 1 kalah, menang lagi berarti secure knockout. Iya harusnya ya. Dan kali ini terlihat adanya sedikit agresivitas bermain dengan skill Kimbo Yeskiel masih bisa dihindari dengan cukup baik kali ini Breaker dan Kakrot yang membuat akhirnya first blood didapatkan di tangan dari one shot, one kill. Kakrot tadi 2 skill cable yang pas berhenti di posisi Yeskiel yang Pas kuat. banget ya. Iya, karena memang tadi udah pas di range-nya gitu kan. Range-nya tuh bakal berhenti di sana Fanny-nya. Dan ini jadi ancaman yang cukup serius untuk early game ya. Masih level 3 ya soalnya. Oke, aduh, tadi bener-bener langsung hilang soalnya. Iya, karena tadi pas berhenti di situ steel cable kena terus dia pakai puternya. Soalnya Fanny itu sekarang udah adjustment di mana dia harus dapetin 2 mark dulu ya. Minimal untuk maksimal damage, bukan gak bisa, tapi damage-nya gak ada. Kecil aja damage. Makanya build Fanny sekarang lebih variatif kan. Lebih Iya. banyak yang pakai War X juga buat sustain biar bisa dapetin mark tersebut. Ya, atau War X itu tidak opsi yang bagus. Atau pakai War X langsung bisa langsung War X. Tapi entah kenapa gue kalau War X di first item damage-nya kayak kurang gitu loh. Yap. War X tuh kecil tau dasar damage-nya. Yes. Dia harus cari stack dulu
pas udah 6 baru jalan satu. Oke, dan masalahnya nih juga PR-nya siapa yang nantinya bisa numbangin antara Kid Bomba dan juga Sawo-nya. Ini tebel banget loh, keras banget, bawa revitalize juga masalahnya. Ini bener-bener ngandelin Iron Siki berarti. Iya, dan Moskov versus Balearic full. Kayaknya mau diandelin gimana pun. Grand Armor. Iya, itu dia, ada tombol. Yap, kali ini teamfight terjadi kembali. Fabian berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Kid Bomba, tapi teamfight tidak terelakkan kali ini. Apakah Guardian hanya ada di tempat saja? Widhi belum mendapatkan positioning yang enak, tapi Starset Lover masih bisa flicker untuk ke arah belakang, dan Fabian berhasil men-take over dalam turtle. Dia dapat satu yang terakhir lagi. One shot masih bisa selamat, tapi tidak dengan nyawa dari Starset Lover, dan akan dikejar. Widhi berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari sang jungler. One shot yang hilang. Plus Turtle, tim Liquid kali ini punya banyak sekali keunggulan di awal. Apalagi tadi ketika one shot coba untuk incer ke arah Haskiel. Ada ketenangan tadi yang muncul dari Haskiel, juga dia nggak tumbang. Energi dari one shotnya habis. Dan Turtle yang di-secure tadi membuat gold sekarang masih dipegang oleh tim Liquid ID. Wow, dan akhirnya ini dia sebuah modal awal untuk tim Liquid ID bisa mendapatkan keuntungan ya, untuk bisa convert lagi menjadi snowball power nantinya agar tidak terlalu leluasa nantinya Kid Bomba dan juga Sawo. Masalahnya kalau misalkan bicara tentang high ground untuk tim Spirit juga mereka kuat banget loh, ada Matrix. Iya, defensifnya ya enak banget nanti. Apalagi satu lane bisa dipegang situ sama Fanny. Tapi jujur Fanny yang sekarang ketika landing jauh dia nggak bakal segalakin dulu. Kayak Fanny versus Link tuh kayak masih bisa kabur linknya. Kalau dulu kan susah banget tuh, dua kabel langsung katrot, itu Link langsung hilang. Yap. Kalau yang sekarang enggak, dia bisa safety lah, hitungannya masih bisa gerak, masih bisa escape. Jadi apalagi Joy juga sama. Dan Talent Prediction ya udah lama kayak ditanya. Iya. Langsung lah, 2 suara dari kita Yap. untuk tim Liquid ID. Janking Power menuju ke arah Iron Shiki yang ternyata masih bisa kabur dengan Abyss Walk-nya, Spear of Disruption. Terlihat sebenarnya nyangkut ya dari one shot. Jadi memang hanya memberikan teori ancaman belaka, tidak akan di follow up lebih jauh lagi. 15 detik menuju ke arah turtle yang kedua akan segera spawn. Setup segera dilakukan oleh Widhi dan juga Aran yang udah mulai join the fight. Oh iya, saya paham dulu sih. Lagi-lagi ya, objektif dari jungle juga level 15 salah satunya kan. Yep. Saya tapi, Yap, dan bahkan kali Widhi, Avatar of Guardian mengincar ke arah belakang, dipaksa untuk mundur lagi dari tim Spirit, bermain dengan skill cable tapi dengan Divirus Passion yang free hit membuat akhirnya dari Fabian dan Widhi pun berhasil dihilangkan. Tim Liquid ID kehilangan 2 pemain mereka. Dengan adanya kesempatan tersebut, tim Spirit langsung memaksimalkan adanya eksekusi menuju ke arah turtle. Tapi setidaknya Iron Shiki mendapatkan sedikit platingan di arah bawah. iya. Mungkin kalah jumlah tadi yang terjadi juga kan dari tim Liquid ID. Mereka nggak bisa untuk unggul juga dan mereka paksa fight-nya. Aran, Oke, bakal coba untuk ditarget lagi. Nempel ke arah tembok, membuat akhir dari steel cable semakin maksimum. Tapi Hiko berhasil ditumbangkan juga dengan adanya Iron Shiki yang sudah mulai join the fight dengan 1 buah Spear of Destruction. oke sih jujur ya. Mereka tuker Aran yang tumbang dan juga tadi Hiko sebagai balasannya. Terus oke, itu fine banget dan bagus untuk Liquid. Yap. Kan ya, Aran lagi kita tahu tugasnya Aran nanti akan ada jadi ya frontline, dia akan jadi ya tumbalnya bisa dibilang. Nantinya juga ada Widhi yang bisa nge-backup nih secondary frontline-nya. Masih aman sampai saat ini. Tapi itu yang gua update kan cuma late game-nya Moskov Trinity even ditambah dengan Lasclaw versus Balearic juga mulai itu tetap bocor. Jadi kayak dia perlu koyok lah, intinya dia harus skill yang lain sebelum pukul ke Balearic-nya. Masalahnya kan Balearic-nya masih di depan. Terus juga kalau misalkan Fabiannya lagi bernyanyi-nyanyi gitu kan, itu bakal mudah lagi nggak sih rate upgrade-nya untuk targeting? Karena dia bakal nyamperin kan, Iya. nggak perlu dicari gitu loh. Apalagi Moskov range-nya juga nggak jauh. Iya, enak banget. Banyak, emang sebenarnya banyak yang bilang kayak Balearic itu sosok counter assassin dari ulat masuk terakhirnya. Kayak Turtle Link, Person Blade nih. Deketin aja terus buka duluan sebelum linknya turun. Karena itu kan dia merambah. Jadi dia pas turun linknya tuh bisa kena tahunnya. Nah kalau misalkan di Joy juga sama, kalau usah cari jauh-jauh, Joy juga kan ada dia akan nyampe. Sebenarnya kayak slot ya, sama dicari kan typical goldener atau marksman yang nggak main range gitu ya. Akhirnya dia akan maksimum dengan basic duet. Tapi Yes. ngelihat dari Tawar nih ya itu season bertugas besar ini diemban sama
Iron Shiki, dan juga kalau Gloom menurut aku udah mulai keantisipasi dengan adanya Vexana sih. Ya kan? Dari prestasi juga kan membuat dari sprint-sprintnya tuh anak-anakannya bisa kejar cepat. Iya, itu kalau misalkan dekat rame gitu, misalkan ada 2 orang aja itu dekat sama Glue Awagi jadi anak-anak kan Pecah. double kill itu. Iya ya? Kadang yang Glue juga kadang-kadang apa masih selamat maksudnya. Yang sebelahnya yang tumbang. Kenapa? Karena ledakan itu sakit banget. Dan biasanya kan Glue kan item defense, item darah, dia masih selamat. Nah sebelahnya kan belum tentu nih, kalau sebelahnya ikut Wah, kagak ada item darahnya, ya. langsung hilang. Tapi Nah, ya jangan buru-buru sih. Gue ngeliat tadi tempo di mereka kalau jumlah mereka masih fight. Akhirnya dua korban. Kita juga Mafian. Kayak dikembali ke objektifnya lagi sih Mafian di level 15. Walaupun gak bakal secepat itu juga. Karena landing jauhnya nggak diambil Favian. Kalau Favian yang pegang landing jauhnya, 15-nya bakal cepat sih. Gue rata-rata dari Favian juga mulai 9 ke atas atau under menit 9 mungkin. Yap. Dan stoppernya sebenarnya untuk Fabian juga udah dibawa gitu ya sama Deep Spirit. Iya, nggak kelihatan. Tapi kan mau pikir jalan Sambil ini menunggu juga pastinya untuk troubleshoot yang segera diselesaikan pastinya untuk adanya Marshall yang lagi bekerja di belakang sana. Benar. Tentunya kita harus bersabar sebentar terlebih dahulu. Sambil ya kita melihat lagi potensi untuk tim Liquid ID, mereka harus bisa main early phase ya, early game juga, karena tadi seperti apa yang udah di-mention sama Lim, kalau kita dibawa ke arah late game ini bakal berat banget sih tugasnya. Mid game sih yang benar-benar harus difokusin banget ya, karena mereka midnya juga kan utility nih, jadi mereka banyak lah yang bisa megangin. Widi bersama dengan Ara nanti akan ada di depan, damage-nya dari Yes dan juga dari Moskov. Tapi ya kalau mid game under 12 gue rasa itu masih bisa pegang, karena Belrika juga belum punya item. Belrika nomor kan, kalau udah masuk di menit sekitar 18 mungkin atau hampir 20 menit itu Belrika udah keras banget sih. Jujurnya mungkin nanti ngandelin Joy, tapi hati-hati Joy-nya bisa di counter. Enggak. Iya, di Wrath of Dry itu untuk pegang. Terus juga masalahnya kalau dibawa ke arah late game lagi, kalaupun keadaannya tim Liquid ID unggul, ini high ground-nya tuh kuat banget loh, Fanny dan juga Beatrix. Ya kan, jadi bisa main combo loh mereka nih dari Wrath of Dry, terus juga dari Bennett's Rage. Iya, iya. Effect yang sangat-sangat gede gitu. Untuk ngambil satu kayak gampang banget sih, apalagi Wrath of Dry kan rata-rata dipakainya ya buat nge-counter kan, buat megang hero-hero yang damage itu ada kayak misalkan Mafian itu bisa banget. Tapi ya pastinya ketika masuk di mid game power masih dipegang sama Liquid, Mafian masih punya damage yang cukup, terus Iron Shiki secepat apapun harus punya Trinity, karena Trinity-nya dia ini loh yang akan menjadi unggul nantinya. Beatrix tuh kayak satu item awal aja itu udah damage dia. Ya, dan itemnya juga jadi banyak. Biasanya bisa ke Malefic Gun dulu karena udah ada pecahan Fury Hammer, jadi nggak perlu ke Hunter Strike. Ikut di BOD gitu. Bisa BOD, bisa langsung ke apa namanya, kayak desert. Ya kalau PD biasa kayak PC itu kalau pick off Saya ada, Mas, dari ya. cover kayak cowok, aku kaca itu biasa ada yang masuk kayak Fisher. Tapi kayaknya sekarang BOD aja sih, BOD atau Malefic Gun. Malefic Gun oke, karena ini enak banget kan. Back to Land of Doubt. Joy versus Fanny sih menarik ya. Ya. Potensi kill jujur gak ada, hampir gak ada dari keduanya bang. Mungkin kalau ada pun di Fanny. Karena ya kalau misalkan Fanny yang kalah dia tinggal kabur dan Joy udah gak kejar lagi gak sih? Ya. Udah stop kejar maksudnya. Tapi ini secara level juga untuk Fabiannya unggul ya. Di satu level aja sebenarnya. Cuman ini menandakan juga adanya kepercayaan diri dengan Electrifying Beats untuk menyicil keberadaan dari Kid Bomba. Tapi memang tidak di follow up lebih lagi karena bentar lagi juga Turtle bakal up. One shot. Lumayan jauh sepertinya ngekas satu wave, sehingga kali ini dari tim Liquid ID terpaksa harus melakukan adanya clear terlebih dahulu di lane jauhnya. Oke, dan jauh dipegang Favian berarti ya? Ya. Iron Shiki-nya dia ada di bergabung dengan 4 member sisanya, dengan 3 member sisanya. Ya memang harus gitu sih. Karena kalau misalkan Iron memang diutamain, nanti Favian bakal follow banget. Terus di fighter tetap akan berat sebelah. Tapi lihat, inisiatif. Ya, udah mulai tercicil kembali ya Widi-nya, terkena dengan adanya satu buah slam. Turtle sudah mulai di set up terlebih dahulu oleh Widi, hanya ditarik saja untuk di reset memancing adanya pemain-pemain dari tim Spirit untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Namun selain jauhnya ternyata udah mulai dipegang lagi sama Iron Shiki. Iya. Tetap ya, prioritasnya di Trinity item marksman ya.
Ini tinggal nunggu Kid Bomba split kena damage dari YS. Nah, Udah selesai. oke, dengan stage udah dibuka juga kali ini. Avatar of the Guardian mencoba untuk mengincar kali ini paling belakang. Saat Lover akan menjadi target Povian. Berhasil mendapatkan 1 poin kill lagi dan bahkan kali ini Povian yang harus ditumbangkan dari Hiko. HP-nya udah gak terlihat sama sekali. Satu tukar satu bukan hal yang baik karena sekarang sang jungler yang menghilang dari SKL akan ditarget kembali. Efek terrifying membuat hanya sedikit delay waktu saja, tapi 1v1 situation antara Aran dan juga Kid Bomba. Infernal Pursuit telah dibuka. Dark Wave-nya membuat dari Kid Bomba kali ini pun mencoba untuk langsung bertahan kembali dengan ada 1 buah slam lagi. Dan terlalu tebal, tapi Aran berhasil melakukan solo kill terhadap Kid Bomba, tapi Aran yang akan dikejar kembali dengan Steel Cable dari one shot killing spree diamankan oleh one shot. Bahkan Turtle sampai jadi load loh. Dari pertempuran tadi yang tidak selesai akhirnya membuat objektif netralnya dilepas oleh keduanya. Sayang sekali tadi Favian satu hit terakhir Hiko, satu tetes daratan akhir tadi dia masih bisa selamat juga. Dan ya untuk tipe selanjutnya Arab seenggaknya dia masih bisa pegang dari Kid Bomba dan Yeskiel. Gua rasa nasib dari Yeskiel akan selalu kayak gitu. Yap, Akan selalu kejar Fanny. dan masalahnya kayak Fabian kalau ngejar Hiko, dia pakai Nibiru juga enak banget kan. Dia ngikut dan sekarang Lord dia bakal coba untuk langsung saja di kontes begitu saja. Fabian! Dan bahkan Lord berhasil untuk bisa bersaksi karena Lord milik dari tim Spirit Widi yang menghilang. Menjadi kerugian tersendiri bagi tim Liquid ID dan bahkan Iron Shiki-nya terjebak. Iron Shiki tidak bisa kemana-mana sehingga 2400 tiba-tiba gold lane yang dipegang oleh tim Spirit atas banyaknya keuntungan yang bisa diambil. Wah ini terlalu dipaksakan sih tadi untuk team fight-nya dan one shot hadir coba untuk dikasih skill cable lagi. Tapi itu yang gue bilang tadi, kondisi Joy versus Fanny, cuman ada kondisi menangnya di Fanny kecuali ada miss mekanik. Karena ketika Joy-nya unggul, Fanny bisa kabur jauh banget, yang dimana Joy-nya jadi nggak bisa kejar. Terus kalau misalkan Joy-nya yang kalah, kondisi kalah, dia bisa dikejar sama Fanny. Yang itu kondisi yang mau bikin beda. Oke, tapi mati-matian ya kali ini dari tim Liquid ID untuk bisa mempertahankan satu buah outer middle turret mereka yang akhirnya bisa di-clear sebenarnya, tapi Lord-nya pun masih berjalan di atas lane. Masih ada PR ya. Aha. Belum lagi di bagian bawah juga Trinity udah jadi juga untuk Iron Shiki. Tapi ya balik lagi, apakah Trinity ini bisa jadi solusi? Kalau Vic Terror ya udah jadi juga nih untuk one shot, makin sakit lagi dan Yeskiel akan ditarget. Yap, oke, 1v1 situation. The Battle of Assassin dikejar, tapi Povian masih bisa selamat atas kejaran one shot yang begitu mengerikan. Tapi seketika tim Spirit, mereka mencoba untuk langsung meng-take over segalanya. Dari segi invade jungle, dari segi turret-turret dan objektifnya, dan bahkan kontrol mapnya, ini udah mulai dipegang sama tim Spirit. 5.000 gold, mereka unggulin. Tapi tenang ya, untuk defensif masih ada Vexana juga yang spam skill untuk minionnya masih lumayan enak. Ditambah dengan pressing shot dari Iron Shiki juga, ini yang bisa defense secara aman. Hati-hati dengan Galeric nanti, tapi tenang, Galericnya nggak ada flicker kok. Selama Iron Shiki-nya nggak out position, gue rasa nggak bakal bisa ketangkap. Kecuali memang dia sendiri ada ticket display gitu kan. Dan ya pada defensif dulu nih sekarang ya, masih aman juga 5.000 gold diunggulin tim Spirit, bukan jadi masalah. Masuk di menit 10, harusnya satu pick up atau shutdown yang bagus ini bisa ngejar goldnya lagi. Harusnya ya, tinggal menunggu bagaimana kali ini Kid Bomba bakal coba untuk maju perlahan mencari tag demi tagnya dari Rhythm of Joy. Fabian Electrifying Beat terpaksa harus dikeluarkan sebagai ancang-ancang karena one shotnya udah mulai kelihatan ada di area orange bang. Ini Farlane-nya kayaknya nggak ada solusi kecuali 3-2 deh. Katakan kalau ngomongin 3-2, kalau mau bawa Fabian dia harus ada Yehes seenggaknya. Tapi itu pun masih 50-50. Oh Widi lumayan aman tuh, unbreakable. Kayak langsung kena efek tahun Oke, gitu. ada Spear of Misery. Memang menancap Hiko, tapi Sunset Wolvernya berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Begitupun dengan ada killing free. Ditabung kembali, Fabian again harus hilang untuk ketiga kalinya. Wah ini agak berat sih ketika ngelihat dari Fabian, dia harus nge-follow gerakan dari Widi. Yang dimana itu berisiko banget untuk Fabian. Dia harus tunggu timing yang pas sih. Dia nggak bisa lagi tadi ngikut Widi langsung maju. Dia tunggu dulu, Widi maju dulu, pancing dulu beberapa soft skill, Fabian baru masuk. Itu opsi terbaik sampai saat ini. Iya, tapi dari tadi benar-benar bisa dipanik terus-terusan ya. Tim Spirit yang membuat kali ini pun Lord terbuka dengan cukup lebar tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Ada sedikit tadi dengan Spear of Destruction ya, hampir banget tepat waktu tapi kena badan dari one shot. Masih Bisa kejuri ya. itu FYP 2 minggu tuh.
Aaron Shiki. Tapi ya balik lagi, Lord yang sudah langsung hadir. Ini sebenarnya menjadi satu keuntungan juga nih buat teman-teman dari tim Liquid bisa ke defense duluan. Ya, harusnya ya. Dengan adanya piercing shot yang dikeluarkan oleh Aaron Shiki sebagai adanya power clear terhadap Lord tersebut, di mana Baby Turret sudah mulai dicicil di arah tengah, masih bisa dipertahankan perlahan. Setidaknya masih ada defensif yang cukup baik oleh tim Liquid ID. Ya ini dia Beatrix Cepat banget. dengan Malefit Gun juga. Harusnya dia Malefit Gun sih. Terus ada Haslo mungkin, attack speed lagi satu lagi. Cepet banget itu. Makanya dari entah itu dari Haslo, Wheel of Nature mungkin. Yap, inisiasi kembali dilakukan kali ini dengan Word Upgrade dan bahkan dari arah belakang. Tidak ada Gun dan Winnie begitu pun Aaron dihilangkan begitu saja. Siapa? Didapati oleh Aaron Shiki dalam hilangnya Hiko dan Fabian mengejar di belakang. 1v1 situation tapi Fabian kali ini gak ada skill lagi. Dan bahkan membuat kali ini dari tim Liquid ID kehilangan 4 pemain mereka menyisakan YSGL sendirian. Tersisa Yehe sendiri dan tim Spirit. Mereka mau coba untuk end game-nya. Harusnya tapi gak ada Hiko. Tapi masalahnya ada Super Wave Minion di arah top lane. Di mana saat sekarang akan